Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam suasana yang berbeda. Masa baru pertama sekolah, masa pengenalan lingkungan di SMK Bina Mandiri. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan hidup, sehingga walaupun kita tidak bertemu langsung melalui daring, kita dapat bertemu. Selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta sahabat dan keluarganya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melakukan MPLS melalui media daring. Tema yang kami angkat pada hari ini adalah membangun intelektual siswa-siswi yang mandiri, disiplin, kreatif, jujur, serta bertanggung jawab berlandaskan iman dan takwa. Untuk itu, mari sama-sama kita fokus dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, sesuai dengan protokol dari pemerintah, mari sama-sama kita menjaga kesehatan kita secara pribadi, gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Baik, mari sama-sama. Untuk agenda pertama, kita dengarkan pengarahan Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara MPLS kita pada hari ini. Untuk itu kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Enda Sulistiani SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Yang sama-sama kita hormati para panitia, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan MPLS SMK Bina Mandiri tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya sampai akhir nanti. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita berkumpul di media sosial, jadi untuk melaksanakan MPLS, yaitu dimulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2020. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan walaupun melalui medsos itu mendapat ridho Allah Ta'ala dan tidak ada suatu alangan apapun. Anak-anakku sekalian, MPLS kita tahun ini yaitu SMK Bina Mandiri itu mempunyai tema membangun intelektual siswa-siswi yang mandiri, disiplin, kreatif, jujur, serta bertanggung jawab berlandaskan iman dan takwa. Nah, tema ini itu sejalan dengan visi SMK Bina Mandiri. Visi SMK Bina Mandiri adalah menjadikan sekolah kompeten, ya, menjadikan SMK yang kompeten, kompetitif, mandiri dan ihsan. Ya, di sini kenapa kita memilih seperti ini? Karena SMK ini adalah sekolah mencari kerja, sehingga kami memiliki visi yang demikian tadi. Kompeten artinya anak-anakku sekalian nanti setelah lulus dari SMK Bina Mandiri mempunyai kompetensi atau keahlian di mana yang akan nanti dikompetisikan, ya. Jadi nanti bersaing dengan sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri,
Jadi untuk mandiri. Nah, mandiri ini bisa nanti berwirausaha, mempunyai bisa membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa menolong orang-orang lain lagi di rekrutmen menjadi tenaga-tenaga kerja yang bisa alumni atau siswa-siswi dari SMK Bina Mandiri ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tahun ini adalah tahun angkatan pandemi, boleh dikatakan seperti itu, karena ini adalah ujian bagi kita semua, bahkan di seluruh dunia itu diuji sama Allah Ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan, semua aktivitas itu total menjadi berubah 180 derajat. Kita harus berpikir bahwa tidak bisa kita langsung bertatap muka untuk melakukan segala hal, sehingga ada peraturan-peraturan dari pemerintah untuk mencegah atau menanggulangi hal-hal yang berkenaan ataupun berhubungan dengan pandemi, sehingga kita bisa bertahan dengan seleksi alam ini dan kita bisa melangsungkan hidup kita lebih lama lagi. Anak-anakku sekalian, MPLS itu adalah pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di Bina Mandiri, karena kalian sekolahnya di Bina Mandiri. Dan selanjutnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan SMK Bina Mandiri, dan mudah-mudahan kalian semua nanti akan menjadi manusia-manusia yang sukses dengan pembekalan ataupun belajar di SMK Bina Mandiri. Anak-anakku, karena kita sekarang dalam kondisi pandemi, maka belajar kita sistemnya sesuai dengan apa yang ketentuan dari pemerintah. Jadi sehingga MPLS pun kita melalui daring, dan daring ini sangat bermanfaat sekali. Memang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri bahwa kita sekolah merdeka, ya, sekolah di rumah atau sekolah dari rumah. Kalau sekolah dari rumah berarti ada tutorial dari sekolah, sehingga kalian menjadi banyak berpikir dan banyak mendapatkan kreativitas, inovasi-inovasi yang berhubungan dengan nanti kompetensi ataupun apa yang akan kalian cita-citakan menjadi terwujud dengan baik. Anak-anakku sekalian, SMK Bina Mandiri ini Ibu akan menjelaskan beberapa prestasi-prestasi yang dimiliki oleh SMK Bina Mandiri. Yang pertama, sekolah kita ini kerjasama dengan HM, yaitu Astra Honda Motor, di mana itu adalah jurusan TBSM, yaitu teknik bisnis sepeda motor. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut bengkel tempat kalian nanti bekerja, khususnya anak TBSM, itu adalah bengkel terbaik di Jawa Barat selama berturut-turut 3 tahun. Terus kemudian tidak kalah lagi TKJ. Nah, TKJ ini ada kelas Samsung. Kita juga bekerja sama dengan Samsung Teknologi, sehingga ada kelas Samsung. Nah, untuk tahun ini kelas Samsung ini Ibu bikin semuanya. Jadi seluruh kelas, yaitu 6 kelas TKJ itu nanti akan belajar teknologi Samsung. Nah, untuk yang TKR, ya, TKR ini bekerja sama dengan multi brand. Jadi kita bekerja sama dengan Isuzu, kemudian Suzuki, Toyota, Mitsubishi, dan Daihatsu. Jadi Astra Group kita kerjasama, sehingga dengan multi brand begini anak-anakku sekalian bisa mempelajari atau membandingkan brand-brand yang kita jadikan kerjasama.
Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui. Jadi SMK Bina Mandiri ini ya, alumninya itu sudah bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ada yang di Taiwan dan di Jepang, itu belajar sambil kuliah ya. Belajar sambil kuliah dan sekolah itu menjembatani. Jadi untuk biaya tetap dari anak-anakku sekalian, para alumni, tapi sekolah memberikan fasilitas untuk menjembatani bisa belajar sambil bekerja di Taiwan maupun di Jepang. Bahkan kakak-kakak kelas kalian itu di Jepang sudah lulus dari kuliah sehingga sekarang menjadi karyawan ya di perusahaan di Jepang. Nah, itu gajinya lumayan besar, bisa menghidupi keluarganya, bahkan dia bisa mengumpulkan untuk nanti kalau tidak ingin di Jepang lagi, dia akan mempunyai modal untuk berwirausaha ataupun berusaha, ataupun masih bisa juga bekerja di Indonesia, yang dimana perusahaannya itu kerjasama dengan Jepang ya, perusahaan yang Jepang, sehingga tidak susah lagi, artinya bisa menolong dirinya sendiri, bisa menjadikan kehidupannya akan lebih baik. Syukur-syukur nanti bisa menolong ya adik-adik kelasnya seperti kalian, nanti akan dipermudah untuk baik prakerin maupun nanti mencari kerja di Indonesia ini. Anak-anakku sekalian, Ibu ingin memberikan bekal untuk kalian. Yang pertama, bekal kalian, karena kalian sudah memilih SMK Bina Mandiri untuk belajar tingkatan SLTA, maka belajarlah yang sungguh-sungguh. Karena kalau kalian belajar yang sungguh-sungguh, nanti Allah akan memberikan hadiah kompetensi yang sungguh-sungguh juga. Dan insya Allah, Allah akan memberikan apa yang kalian cita-citakan itu terlaksana. Amin ya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita bangun kreativitas, inovasi untuk menunjang cita-cita kalian semuanya. Dengan kalian menjadi sukses, maka kami dari pihak sekolah itu akan menjadi lebih bermakna, dan mudah-mudahan kalian juga nanti bermakna, minimal buat diri sendiri, tidak merepotkan orang lain, bisa mandiri, dan syukur-syukur bisa menolong orang lain lagi ya. Jadi Ibu punya istilahnya moto ataupun slogan ya, bahwa kita itu harus berbuat baik kepada semua orang walaupun orang itu tidak baik kepada kita. Dengan demikian kita akan selalu mempunyai pikiran yang positif. Pikiran yang positif ini akan membangun hati kita yang positif dan membuat kita menjadi nyaman dimanapun berada. Jadi tidak punya kecurigaan kepada sesama untuk kreativitas atau aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di masyarakat luas. Bahkan itu adalah bekal kalian nanti kalaupun kalian belajar ataupun bekerja di luar negeri. Karena dengan belajar jauh kalian bisa membandingkan, ya, bisa mempelajari hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kemajuan menjadi lebih maju lagi. Mungkin itu yang Ibu ingin sampaikan. Selamat bergabung sekali lagi dengan SMK Bina Mandiri. Semoga kalian bisa tuntas sampai akhir nanti, kelas 3 lulus dengan nilai yang sempurna. Selain itu juga SMK Bina Mandiri perlu kalian ketahui
bahwa SMK Mandiri ini akan memberikan reward kepada siswa-siswinya yang juara 1 dalam kelas. Setiap semester itu nanti kalau juara 1 akan mendapatkan bebas SPP 2 bulan. Untuk yang juara 2 itu bebas SPP 1 bulan. Dan mungkin masih banyak lagi kesempatan-kesempatan untuk kompetitif dengan siswa-siswa lain dalam mempelajari ataupun mengikuti lomba-lomba kompetensi siswa baik di tingkat provinsi, ya, nasional maupun internasional. Untuk itu anak-anakku sekalian, Ibu mengharapkan kalian aktif, ya, karena sekarang belajar di rumah, belajar melalui daring. Nah, ini ada beberapa nanti akan diinformasikan, bahkan informasi-informasi dari kurikulum, kesiswaan, walaupun daring tetap akan dilaksanakan sosialisasi tentang tata tertib dan sebagainya. Dan dengan demikian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara MPLS daring kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan kembali oleh orang yang luar biasa. Beliau nanti akan menjadi teman curhat kamu semua. Ya, kalau di SMK kita mengenalnya dengan guru BK. Beliau seorang yang luar biasa. Mari sama-sama kita dengarkan apa saja yang akan beliau sampaikan. Kepada Ibu Tini SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan limpahan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya yang telah membawa kita ke alam yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, siswa SMK Bina Mandiri yang baik, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya di sini untuk berdiri memperkenalkan SMK Bina Mandiri. Sebelumnya, izinkan saya mengingatkan berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Dalam kondisi kita sedang COVID sekarang, anak-anakku jangan lupa selalu memakai masker, hindari kerumunan dan jaga jarak, selalu mencuci tangan dan dengan sabun dan air mengalir. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan personil BK Bina Mandiri. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Tini. Saya tinggal di Puri Cendana, Tambun. Yang kedua ada Pak Nana Tri Maulana. Dan selanjutnya ada Pak Asad Reja El Hijri. Nanti kalian akan mengenalnya secara langsung. Untuk ruangan BK ada di lantai 2 gedung Bina Mandiri. Alhamdulillah kami difasilitasi oleh sekolah mendapatkan ruangan yang sangat baik, sangat memungkinkan kita untuk berinteraksi secara baik. Jadi pada anak-anakku sekalian jangan takut, silahkan untuk datang ke ruang BK Bina Mandiri yang ada di lantai 2 gedung Bina Mandiri. Nah, di sini Ibu akan berbicara sebagai koordinator bimbingan konseling Bina Mandiri. Apa sih bimbingan konseling? Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu bimbingan konseling, yaitu proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseling agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal serta mampu memecahkan masalahnya yang sedang dihadapinya. Siapa itu konselor? Konselor adalah kami guru BK dan konseling adalah kalian sebagai audiennya. Jadi tugas kami adalah membantu mengembangkan bakat minat kalian nanti selama kalian berada di SMK Bina Mandiri. Apa goalnya? Apa tujuan akhirnya? Kita ingin kalian itu semua menjadi remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif.
Remaja, apa sih remaja? Ini ada beberapa klasifikasi atau istilah. Menurut BKKBN, remaja itu usia antara rentang 10 tahun sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Menurut Kementerian Kesehatan, remaja itu adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Sementara menurut Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO adalah remaja itu rentang usia antara 10 sampai 19 tahun. Ini, remaja kita berkembang sangat pesat sekali. Banyak sekali. Di tahun 2010, remaja kita ada di data jumlahnya sekitar 43 juta orang. Banyak sekali ya. Dan nanti di 2020 akan menyentuh angka 46 juta. Ya. Ada apa dengan bertambahnya remaja ini? Otomatis yang pertama, bertambahnya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya banyak, orangnya banyak, persaingannya, kompetisinya akan semakin meningkat. Jadi harus bagaimana kita untuk bisa bersaing di kemudian hari? Tenaga kerja dari luar Jawa datang ke Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, semuanya siap memperebutkan lapangan kerja. Maka dengan jumlah sekian, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jadilah remaja yang sehat. Yang kedua, jadilah remaja yang terdidik. Yang ketiga, jadilah remaja yang berkarakter. Yang pertama, saya ingin membahas tentang remaja yang sehat. Sehat itu adalah yang pertama, kesehatan secara pribadi. Bersih. Kalau mau kerja nanti, kalian lulusan SMK, kaos kaki aja akan diperhatikan. Biasanya kalian AB dengan hal-hal yang kecil. Kaos kaki ya, itu sering diperhatikan. Harus bersih. Jadi yang pertama harus bersih. Bertenaga. Kalian harus produktif, harus kuat, harus sehat, harus supel, harus lincah. Jangan loyo. Akan kalah nanti dalam persaingan dengan jumlah remaja yang banyak. Selanjutnya indikasi remaja sehat, jarang sakit. Remaja hujanan sedikit sakit, sebentar lagi flu, sebentar juga ada gangguan sakit lagi, sakit perut dan macam-macam. Akan kalah di persaingan. Selanjutnya anak perempuan. Nih banyak kalian di antara kalian anak perempuan itu sedang mengalami siklus haid. Remaja putri yang siklus haidnya teratur itu yang sehat. Jadi yang merasa siklus haidnya tidak teratur, maka silakan untuk berkonsultasi ke dokter. Jangan lupa jaga kebersihan ketika waktu haid. Lebih spesifik. Yang selanjutnya kulit yang sehat akan terlihat. Dunia kerja mungkin kita agak sedikit berpikir, apa sih urusannya kulit yang sehat dengan dunia kerja? Itu sangat berhubungan sekali. Dunia kerja tidak mau kinerja mereka terganggu hanya karena orang garuk-garuk terus. Jadi harus sehat. Organ tubuh juga harus sehat semuanya. Harus dijaga. Yang selanjutnya prosentase lemak normal. Tidak terlalu gendut dan tidak juga terlalu kurus. Harus bagaimana dong Bu? Yang terlalu gendut, olahraga. Ya olahraga sama-sama. Yang terlalu kurus, silakan berkonsultasi. Ini dianalisa ada apa dengan badan kita. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti. Mungkin dengan makanan yang sehat, dengan banyak olahraga juga, sehingga prosentase lemak yang ada di badan kalian normal. Karena itu penting juga di dunia kerja. Itu untuk kesehatan fisik pribadi. Yang selanjutnya sehat secara sosial. Kita adalah sebagai makhluk sosial harus sehat secara sosial. Yang pertama pandai bergaul, tidak menyendiri. Kita adalah makhluk sosial yang perlu orang lain. Nanti ada yang namanya teamwork. Dalam bekerja harus bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya pandai memilih teman. Nih saya pernah sering malah dapat keluhan bahwa dari SMP anak ini baik-baik, begitu masuk SMK kok jadi nakal ya, kenapa? Mungkin diantaranya kalian tidak pandai memilih teman. Kalian memilih teman yang tidak tepat.
Misalnya ketika mau berangkat sekolah, ketemu di jalan dengan teman yang mengajak berbelok, tidak ke arah sekolah, diikuti. Tolong pilih teman yang akan membawa kalian ke arah yang lebih baik. Sehat selanjutnya, yang nomor 3, secara sosial adalah dapat berkomunikasi dengan baik. Saya pernah mengantar anak untuk LKS, lomba keterampilan siswa di sebuah perusahaan besar. Anak ini pandai, skillnya bagus, makanya dia dipilih untuk LKS. Tapi kemampuan berkomunikasinya kurang baik. Apa yang terjadi ketika dia harus tampil di depan orang banyak? Grogi. Semua keterampilannya rontok. Semua keterampilannya hampir luruh, akhirnya dia kalah. Jadi ayo kita akan belajar sama-sama berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya nomor 4, sehat secara sosial, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Tolong nih anak muda yang medsosnya banyak, bijaklah menggunakan media sosial. Karena ini pun dunia kerja tidak menutup diri sekarang. Mereka akan meminta media sosial, akun media sosial kita akan ditelusuri apa yang sudah terjadi, apa yang kalian post di sana. Jadi berhati-hatilah. Misalnya sekarang sedang marah, ketika punya teman laki-laki masih baru, ganteng, si temanmu itu minta, tolong dong kirimin aku foto untuk obat kangen. Kirimilah foto. Jangan yang seperti ini. Yang seperti apa? Yang neto. Tahu ya neto? Tanpa pakaian. Tolong yang seperti itu jangan diikuti. Jangan itu akan merugikan kalian. Apalagi perempuan. Perempuan itu porselin. Sekalinya retak dia tidak akan tergantikan. Jadi bijaklah bermedia sosial. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya. Hati-hati berkata. Hati-hati menulis sesuatu. Hati-hati menyampaikan sesuatu. Selanjutnya sehat secara sosial, yaitu tidak menyendiri dan tidak egois. Ini akan kembali lagi ke nanti kebiasaan bekerja sama. Jadi hargai orang lain, saling menghargai sesama teman, saling menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, sehat secara sosial, yaitu mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Kebersamaan itu indah. Banyak teman itu asik dibandingkan harus sendiri, bisa berbagi bermacam-macam, bisa berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi suka dan duka, tidak sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu remaja sehat secara psikologis. Remaja yang sehat secara psikologis, dia mampu menggali potensi dirinya, minat dan bakatnya. Mungkin kalian pernah melihat sesuatu ya dulu, ada tayangan di TV, ajang pencarian bakat. Seorang anak kecil yang mampu tergali bakat dan minatnya sejak kecil, dia bisa mampu menghidupi orang tuanya, menghidupi diri dan keluarganya. Dia ikut lomba, akhirnya terkenal, menghasilkan banyak materi dan sanggup berbagi dengan yang lain. Yang selanjutnya, mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu sehat secara psikologis. Jadi seseorang remaja yang sehat secara psikologis, ketika dia menemukan masalah, dia tidak akan lari dari masalahnya. Ketika dia dapat kesulitan, dia akan menghadapinya dan menyelesaikannya. Ketika itu tidak tuntas, harus bagaimana ya? Datang ke wali kelas sebagai orang tua, datang ke ruang BK dan berkonsultasi dengan guru BK. Selanjutnya yang nomor 3, mampu mengendalikan pikiran dan selalu berpikir positif dan jernih. Jadi jangan selalu berpikir yang negatif, yang buruk. Berpikirlah positif. Pikiranmu adalah harapanmu. Yang positif itu nanti insya Allah akan terlakukan. Yang keempat, fokus merencanakan, berusaha dan melakukan yang terbaik untuk mengisi masa mudanya. Anak-anakku yang ibu banggakan, jangan punya istilah, yuk kita nakal mumpung masih muda. Biarin nongkrong, biarin nakal, toh anak muda. Jangan punya pemikiran begitu. Fokus lakukan yang terbaik. Mumpung kalian muda, isi masa muda kalian dengan hal yang positif dan baik. Karena masa muda itu hanya akan datang sekali. Dia tidak akan untuk kedua kali. Remaja yang sehat, modal bangsa yang kuat. Ketika remajanya sehat,
maka bangsanya akan sangat kuat karena tergantung dari keadaan remajanya. Sehat itu no rokok, tidak rokok. Mungkin kalian agak menyepelekan ya. No miras, no narkoba, dan no seks bebas. Ini mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya ketika kalian bergaul, ketika kalian kenal dengan lawan jenis, tolong dibatasi. Tolong lihat rambu-rambunya, jauhi. Mungkin sekali awal kalian cuman berboncengan kok Bu, tapi boncengannya mepet-mepet. Apa itu tidak ada perasaan sesuatu ketika berboncengan mepet-mepet? Ya, mungkin itu dianggap hal yang biasa, tapi ini akan mengarah pada hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, apa peran BK, sekolah, dan orang tua dalam hal ini? Kami adalah busur panah. Kami adalah busur panah dan kalian adalah anak panah. Kami siap mengantar kalian untuk melesat jauh, mencapai tujuan, dan mencapai cita-cita kesuksesan yang kalian harapkan. Barangkali itu saja harapan kami. Yang pertama, semoga COVID-nya cepat berlalu, seluruh warga negara dalam kondisi yang sehat, keluarga kalian juga semua sehat, semua bidang kembali normal seperti sedia kala, dan kalian, anak-anakku ibu yang baik, bisa sekolah seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sampai jumpa di rumah kita, Kampus Biru SMK Bina Mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu sudah mendapatkan bekal dalam mengikuti kegiatan di sekolah yang baru ini, di SMK. Selanjutnya, kamu akan diberi bekal yang lebih dalam lagi tentang bagaimana seharusnya kamu belajar di SMK, apa saja keterampilan yang harus kamu miliki, tidak hanya di sekolah, tapi menghadapi dunia industri atau dunia kerja. Beliau seorang yang luar biasa, yang sudah berkecimpung mengurus siswa bertahun-tahun. Kepada Bapak Wakil Kepala Urusan Hubungan Industri, Bapak Rohman SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajak kita menuju ke jalan yang sangat terang benderang. Anak-anakku sekalian, semangat pagi. Di pagi hari ini saya, nama Rohman SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa sih itu humas atau hubin? Karena tugas saya adalah menyampaikan materi tentang hubin atau humas. Pengertian humas adalah upaya membangun dan mempertahankan reputasi, komunikasi, dan citra yang baik antara organisasi sekolah dan dunia luar atau masyarakat. Dan hubin itu sendiri adalah hubungan antara pihak sekolah dengan pihak industri yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Apa sih yang akan kami lakukan? Karena SMK adalah bertujuan bukan untuk lulus SMK, bertujuan bukan hanya untuk menjadi langsung atau kuliah, tapi berusaha untuk bisa langsung bekerja dan wirausaha. Baru nanti kalau memang benar-benar kesempatan, kalian bisa sambil berkuliah. Itu tujuan utama dari SMK adalah bekerja untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan handal dalam hal bekerja. Itu. Kemudian karena di SMK ada tingkatan 10, 11, dan 12, maka pihak Ubin harus mempresentasikan apa sih yang dipelajari atau dilakukan di tingkat 10 oleh pihak Ubin itu sendiri. Yang pertama pasti, kalau tingkat 10 pasti ada yang namanya sebutanlah kunjungan industri, atau kita jalan-jalanlah sekolah edukasi ke perusahaan. Perusahaan mana aja sesuai dengan kompetensinya. Contohnya teknik kendaraan ringan pasti atau TKRO
teknik kendaraan ringan otomotif, pasti kita ajak ke perusahaan otomotif. Itu diantaranya. Untuk apa? Untuk mengetahui atau meluas pengetahuan siswa dalam lingkungan dunia kerja, supaya tahu bekerja seperti apa. Nanti sekolah juga akan terapkan. Karena yang utama adalah dalam bekerja adalah disiplin. Makanya dalam belajar pun tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Tini selaku BPBK juga sama, ya, disiplin yang utama. Dari yang rambut sampai kaki dilihat, dari kepala sampai kaki, bahkan sampai dalamnya kaos kaki sampai disebutkan di situ. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong siswa agar mempunyai minat bekerja di perusahaan, ya. Untuk itu, karena disiplin di perusahaan sangat dibutuhkan, di sekolah sangat dibutuhkan. Makanya belajar dari sekolah dulu disiplin, baru melihat industri. Perusahaan, kalau kamu sudah bisa disiplin di sekolah, pasti di perusahaan kamu akan langsung bisa bergabung dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi tentang cara bekerja dan tenaga kerja perusahaan. Itu untuk 310 harus seperti itu. Itu yang kami lakukan dari tahun ke tahun, dan pasti tidak, mudah-mudahan tidak yang tertinggal lagi untuk merasakan kunjungan industri. Tapi dalam masa seperti ini, masalah pandemi virus COVID-19, kita belum tahu tahun kapan kita bisa melaksanakan kunjungan industri tingkat 10. Mungkin di tingkat 11-nya nanti, atau bahkan bisa di tingkat 12-nya. Karena program ini harus dijalankan. Kemudian di tingkat 11, yang pasti begitu naik ke tingkat 11, kalian pasti ada yang namanya PKL atau Prakrim atau PSG. Itu seperti itu. Itu program kerja yang harus dilakukan, atau itu wajib selaku siswa SMK. Yang tidak PKL atau apa, itu di SMA atau MTS mungkin tidak ada. Tapi sekarang di SMK itu diwajibkan untuk praktek kerja lapangan yang sekarang namanya PKL. Kalau dulu ada PSG, kemudian Prakrim, sekarang menjadi PKL, praktek kerja lapangan. Tujuannya untuk apa? Dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Contohnya kalau untuk TBSM atau yang wajib nanti anak-anak TBSM itu wajib mereka PKL atau Prakrim di bengkel resmi Honda Ahas. Itu karena SMK Bina Mandiri ini bekerja sama langsung dengan Ahas, ya, atau Daya Adi Motora yang ada di Bandung. Itu. Kemudian, ya, yang dipelajari pertama mungkin mereka sudah tune up ringan, berarti di Ahas pun kalian akan melakukan hal tersebut. Itu seperti itu. Itu untuk, ya, itu materi yang dapat di sekolah diimplementasikan di tempat kalian PKL. Kemudian yang belum dapat, pasti kamu akan dapatkan dari tempat PKL tersebut, dari Ahas tersebut. Yang kedua, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional. Jadi kalian harus bisa bagaimana sih bicara dengan customer, dengan pihak luar, bukan hanya berinteraksi dengan pihak teman-teman saja, kemudian dari pihak guru dan siswa itu. Tapi kalian harus bisa dengan pihak luar itu. Kemudian yang ketiga adalah menambah jenis keterampilan yang diambil oleh siswa, menjalin bersama yang baik antara sekolah dengan dunia industri. Nah, ini yang utama. Jangan sampai hubungan baik antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan kalian cemari. Contohnya, kalian PKL semaunya, disiplinnya tidak ada. Yang akhirnya dari pihak perusahaan itu akan komplain ke sekolah. Akhirnya hubungan antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan agak renggang. Itu biasanya terjadi karena siswa-siswa kita di perusahaan beda. Disiplinnya sangat ketat, kalian agak sedikit malas. Tapi berjalan kemudian pasti nanti akan lebih baik lagi. Yang terakhir untuk tingkat 12, ya, itu ada yang namanya bimbingan karir dan pemasaran tamatan, ya. Yang pasti begitu lulus di SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri ini ada, ya, penelusuran alumni atau tamatan mau bekerja di mana dengan di dunia industri. Contohnya yang biasa kita lakukan untuk bekerja atau rekrutmen di SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri itu ada yang namanya perusahaan yang biasa lakukan di perusahaan adalah PT Yutaka. Kemudian
Astra Otopa itu juga bisa melakukan dari sini dan banyak lagi ya. Kemudian dia ya, yang berikutnya adalah mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses ya, bagaimana bisa masuk ke perusahaan. Contohnya kita ajarkan bagaimana sih tes menghadapi wawancara, bagaimana sih tes menghadapi atau praktek kalian seperti apa, psikotes yang dilakukan biasa di industri, contohnya tes kreatin atau koran, kemudian warteg tes, kita ajarkan semua, psikotes dan wawancara kita ajarkan semuanya. Itu untuk program kelas 3. Dan bagaimana caranya nanti seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan informasi kepada para alumni atau lulusan SMK yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Biasanya di ruang Hubin sana selalu ada lowongan bekerja. Ya, itu selalu ada. Setiap tahun pasti kita adakan minimal 2 kali yang ada di tes di SMK Bina Mandiri ataupun Bakti Mandiri. Itu program untuk kelas 3. Kemudian setelah itu banyak kerjasama dari SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri ke luar negeri. Ya, apalagi kalau untuk sekitar kerjasama untuk perusahaan yang ada di Indonesia itu kawasan di Pulau Gadung, kemudian kawasan di BPK kita banyak. SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri sudah sangat diakui di perusahaan-perusahaan terkenal dan internasional. Dan kita juga tidak cuma di Indonesia, tapi kita juga luar negeri. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasanya kita bersama dengan Jepang. Mahasiswa dan pelajar kita SMK Bina Mandiri banyak yang ada di Jepang, baik yang kuliah maupun yang bekerja. Di Taiwan sampai saat ini juga masih ada ya yang masih bekerja dan belajar di Taiwan. Kita mau ekspansi lagi. Kalau ke Malaysia sudah pernah, tapi kita mau tujuan yang terakhir besok adalah yang mau saya undang untuk kelas 3 yang tahun ini adalah kita menjalin kerjasama dengan Korea. Seperti apa sih di Korea? Karena permintaan dari siswa mintanya bekerja di Korea seperti apa. Ayo, tolong bantu juga ya kerjasamanya. Nanti akan saya undang pembekalan kelas 3 tahun ini atau kelas 12 tahun ini itu dengan pihak Korea ya, itu karena memang kita harus SMK harus mampu bahwasanya bekerja harus sambil bersekolah atau kuliah, itu intinya. Jadi mampu kuliah, mampu bekerja. Jangan hanya kuliah saja atau jangan hanya bekerja saja. Lulusan SMK diusahakan untuk bisa bekerja kemudian kuliah. Jadi bekerja sambil kuliah. Bukan hanya itu saja. Ya, diajarkan juga di sekolah ini adalah bagaimana berwirausaha. Karena lulusan SMK ada 3 kemungkinan, yaitu kerja, wirausaha, dan kuliah. Atau bekerja sambil kuliah, wirausaha sambil kuliah. Karena ilmu itu sangat penting, didapatkan di mana saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pihak Hubin. Mohon maaf, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengarkan pemateri yang terakhir tadi, maka MPLS kita hari ini berakhir. Namun, walaupun tidak bertatap muka langsung, hal-hal yang sudah disampaikan bisa kamu lihat kembali dan bisa kamu aktualisasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.